Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Nur Fadila dan rekan saya Urat Pintauli Situmorang atau biasa dipanggil Lili. Selamat datang di video pembelajaran kami. Kali ini saya dan rekan saya yaitu Lili akan membahas penerapan 6 konsep utama dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM pada sebuah studi kasus di industri elektronik. Kami mengangkat kasus dari perusahaan fiktif bernama PT Elektronika Nusantara yang bergerak di bidang produksi dan perkaitan komponen elektronik rumah tangga seperti kipas, setrika, dan televisi LED. Konsep dasar dan fungsi MSDM. Dalam dunia industri modern, manusia bukan lagi sekedar tenaga kerja, tetapi menjadi aset utama organisasi. Karena itu, PT Elektronika Nusantara menerapkan konsep human capital, di mana setiap karyawan dipandang sebagai investasi penting yang perlu dikelola dan dikembangkan. Saat ini, perusahaan menghadapi dua tantangan besar. Yang pertama, tingkat turnover teknisi yang cukup tinggi, yaitu 28% per tahun. Lalu yang kedua, rencana ekspansi kedua kota besar, yaitu Surabaya dan Medan, dalam 2 tahun ke depan. Untuk menjawab tantangan tersebut, perusahaan memperkuat 3 fungsi utama MSDM. Yang pertama, fungsi pengadaan SDM, yaitu untuk memastikan posisi kunci selalu terisi oleh orang yang kompeten. Yang kedua, fungsi pengembangan SDM, guna meningkatkan keterampilan teknisi dan staf melalui pelatihan berkelanjutan. Yang ketiga, fungsi pemeliharaan SDM, dengan fokus pada motivasi kerja, kesejahteraan, dan komunikasi yang terbuka antar divisi. Analisis kebutuhan dan perencanaan SDM atau AKTK dan PSDM. Langkah berikutnya adalah melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja. Dari hasil analisis ditemukan bahwa PT Elektronik Nusantara kekurangan sekitar 25 teknisi produksi dan 10 staf perawatan mesin. Kekurangan ini disebabkan oleh tingginya turnover dan meningkatnya permintaan produksi. Berdasarkan hasil tersebut, perusahaan kemudian menyusun perencanaan sumber daya manusia atau PSDM yang proaktif. Beberapa langkah yang ditempuh antara lain, merekrut tenaga kerja muda dari SMK dan politeknik-teknik di wilayah Bekasi dan sekitarnya, mengadakan program pelatihan internal dengan metode on-the-job training agar karyawan baru cepat beradaptasi, lalu menerapkan sistem rotasi dan promosi internal supaya karyawan merasa dihargai dan memiliki peluang karir yang jelas. Dengan perencanaan ini, perusahaan tidak hanya mengatasi kekurangan SDM, tetapi juga menyiapkan tenaga kerja berkualitas untuk ekspansi kedua kota baru. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Urat Pintauli Situmorang atau Lili. Makasih. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, konsep dasar, dan fungsi MSDM. Dalam dunia industri modern, manusia bukan lagi sekedar tenaga kerja, tetapi menjadi aset utama organisasi. Karena itu, PT Elektronika Nusantara menerapkan konsep human capital, di mana setiap karyawan dipandang sebagai investasi penting yang perlu dikelola dan dikembangkan. Saat ini perusahaan menghadapi dua tantangan besar nih. Yang pertama, tingkat turnover teknisi yang cukup tinggi, yakni 28% per tahun. Yang kedua, rencana ekspansi kedua kota besar, yaitu Surabaya dan Medan, dalam 2 tahun ke depan. Untuk menjawab tantangan tersebut, perusahaan memperkuat 3 fungsi utama MSDM. Yang pertama, fungsi penggadaian SDM, untuk memastikan posisi kunci selalu terisi oleh orang yang kompeten. Yang kedua, fungsi pengembangan SDM, guna meningkatkan keterampilan teknisi dan staf melalui pelatihan dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, fungsi pemeliharaan SDM, dengan fokus pada motivasi kerja, kesejahteraan, dan komunikasi yang terbuka antar divisi. Eksekusi dan strategi rekrutmen. Setelah analisis dan perencanaan dilakukan, tahap selanjutnya adalah eksekusi dan strategi rekrutmen. PT Elektronika Nusantara merancang sistem rekrutmen yang sistematis, efisien, dan berbasis kebutuhan industri elektronik. Ada 3 strategi utama yang digunakan oleh perusahaan.
Yang pertama, kolaborasi dengan lembaga pendidikan teknik. PT Elektronika Nusantara bekerja sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan dan Politeknik untuk program magang service. Program ini membantu perusahaan menemukan talenta muda yang potensial sejak dini. Yang kedua, digital dan recruitment system. PT Elektronika melakukan proses perekrutmen dilakukan secara online melalui website perusahaan, LinkedIn, dan Jobstreet. Sistem ini memudahkan penyaringan kandidat dengan kemampuan teknik spesifik di bidang elektronik. Yang ketiga, Employee Reference Program. Karyawan yang berhasil merekomendasikan calon pekerja berkualitas akan mendapatkan insentif khusus. Cara ini terbukti efektif menekan biaya rekrutmen dan meningkatkan loyalitas karyawan yang terlibat. Berkat strategi ini, perusahaan berhasil menurunkan tingkat turnover sebesar 15% dan mempercepat proses perekrutan untuk ekspansi di Surabaya dan Medan. Nah, demikian video pembelajaran kami tentang penerapan 6 konsep MSDM di industri elektronik. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya strategi manajemen sumber daya manusia dalam dunia nyata. Salam inovasi dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.